Gizi, saya dari kelas 4604. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal 5, yaitu materinya stock dan Q. Dan saya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1, diperintahkan untuk membuat program mengubah notasi infix menjadi postfix. Untuk notasi infix, di mana operator tambah kurang kali bagi pangkat berada di antara operan. Operannya bisa berupa angka atau huruf. Dengan sebagai contoh, 1 ditambah 2 dengan operatornya tambah berada di antara operannya yaitu 1 dan 2. Begitu juga A tambah B, operator tambah berada di A dan B. Begitu juga operator bagi berada di operannya yaitu A tambah B dan C tambah D. Lalu C tambah D dengan operator tambah berada di C dan D. Nah, untuk postfix, di mana operator berada setelah atau di belakang operannya. Sebagai contoh, 1 tambah 2 tadi akan menjadi 1, 2 dengan operator tambah di akhir. Dan untuk A tambah B dibagi C tambah D menjadi AB plus CD plus bagi. Kenapa bagi didahulukan? Dikarenakan A tambah B berada di dalam kurung. Untuk proses pendahuluan mengikuti presidensinya. Semakin tinggi presidensinya semakin didahulukan. Dengan contoh, presiden tertinggi di sini adalah operator pangkat, dan presiden terendah itu operator penjumlahan dan atau pengurangan. Mari kita masuk ke dalam programnya. Itu ini. Saya mengambil referensi programnya dalam website ini yang nanti saya akan cantumkan dalam deskripsi. Baik, untuk langkah pertama, saya akan membuat metode press yang nantinya untuk menentukan prioritas operator matematikanya dengan memberikan kondisi memakai switch. Semakin tinggi nilai pengembaliannya, semakin tinggi juga presidensinya. Sebagai contoh tadi, nilai presiden terendah adalah tambah dan kurang dengan pengembalian nilai 1, dan presiden tertinggi adalah pangkat dengan pengembalian nilai 3. Selain dari itu akan mengembalikan nilai minus 1. Dan untuk yang kedua adalah dengan membuat metode infix to postfix yang nantinya untuk mengonversi infix ke postfix dengan parameter nilai berupa string. Lalu pada tahap awal dari metode ini adalah membuat string kosong, lalu membuat stack. Stack adalah salah satu jenis dari struktur data. Lalu program melakukan for atau perulangan untuk memeriksa karakter dari expression. Expression adalah masukan string yang nantinya akan kita berikan masukan. Oke, baik. Dengan kondisi pertama adalah dengan mengecek jika karakter saat ini adalah huruf atau digit, program akan menambahkan karakter ke dalam result. Bila kondisi saat ini adalah karakter atau digit. Lalu kondisi yang kedua adalah jika karakter saat ini adalah tanda kurung buka, maka program akan menambahkan ke dalam stacknya. Dan kondisi selanjutnya adalah kondisi ketiga, yaitu jika karakter saat ini adalah tanda kurung tutup, maka program akan mengeluarkan operator-operator dari stacknya. Menggunakan operator dari stack, lalu menambahkannya ke dalam result. Result akan ditambahkan nilai stack yang telah dihapus. Lalu kondisi yang selanjutnya adalah jika karakter saat ini operator matematika, yang program akan mengeluarkan operator-operator dari stacknya, lalu menambahkannya ke dalam result sampai menemukan operator dengan prioritas yang lebih rendah dari operator saat ini atau stack kosong. Kemudian operator saat ini akan dimasukkan ke dalam stacknya, atau C akan dimasukkan ke dalam stacknya. Dan setelah melakukan perulangan, program akan mengeluarkan semua operator, lalu akan ditambahkan ke dalam result. Setelah dikeluarkan akan ditambahkan ke dalam result, lalu mengembalikan nilai result sebagai hasil postfixnya. Dan saat program dijalankan,
Mari kita buktikan program tersebut benar apa tidak sama dengan dalam soal inputannya ini. Dan ternyata outputnya sama, ABCD pangkat E min FGH kali tambah pangkat tambah I minus. Ya, sama, hasilnya sama. Lalu lanjut untuk ke nomor 2. Diperintahkan untuk membuat program to-do list sederhana dengan beberapa fitur, menambahkan nama pekerjaan, menampilkan pekerjaan yang harus diselesaikan, menghapus pekerjaan yang sudah diselesaikan, dan juga fitur terakhir yaitu menampilkan seluruh isi to-do list. Dengan langkah pertama untuk membuat program ini yaitu membuat queue dengan tipe data string dengan nama pekerjaan dengan isi dengan membuat objek linked list. Oke. Lalu selanjutnya membuat objek scanner yang nanti digunakan untuk inputan pengguna, lalu membuat variabel pilihan yang nantinya digunakan untuk switch case pada menu pilihan. Oke, dengan fitur pertama menambahkan nama pekerjaan dengan cara nama linked list, nama queue dengan objek linked list yaitu pekerjaan dengan menggunakan metode add. Lalu isi pada add-nya adalah sesuai inputan pengguna. Lalu untuk yang kedua, menampilkan nama pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena menampilkan nama pekerjaan yang harus diselesaikan adalah pekerjaan paling awal, maka kita harus memberikan kondisi ini agar aman. Jadi jika kondisi pekerjaan adalah kosong atau queue-nya adalah 0, maka akan menampilkan tidak ada pekerjaan saat ini. Lalu jika ada data yang akan diambil adalah data yang paling awal dengan cara memakai metode pekerjaan.pick. Lalu fitur yang ketiga adalah menghapus pekerjaan yang sudah diselesaikan dari contoh pada bagian B, atau menghapus pekerjaan yang harus diselesaikan saat ini, yaitu tadi pekerjaan yang paling awal atau antrian paling awal, dengan memberikan kondisi jika pekerjaan kosong seperti biasa tidak ada pekerjaan saat ini. Seperti tadi, memastikan bahwa data pada queue kosong atau tidak. Dan jika data pada queue ada, maka akan ditambahkan metode pekerjaan.remove akan otomatis menghapus data dari antrian terdepan atau paling awal. Baik. Dan untuk fitur yang keempat adalah menampilkan seluruh isi to-do list dengan memakai metode yang saya buat, yaitu metode display pekerjaan. Display pekerjaan di sini pada awalnya membuat variabel counter yang nantinya akan menampilkan hanya penamaan saja seperti task 1 yang nantinya task ke-1, task ke-2, task ke-3, makanya dimulai dari 1. Dan untuk iterator, nanti iterator yang akan mengakses data dari pekerjaan dengan memberikan kondisi jika pekerjaan 0, maka seperti biasa akan menampilkan bahwa task list kosong atau pekerjaan kosong. Lalu yang kedua adalah memberikan kondisi jika iteratornya masih ada atau iterator.hasNext, data selanjutnya masih ada atau tidak 0, maka akan memberikan output task lalu urutan antriannya, lalu data yang berada di urutan tersebut. Mari kita coba. Sebagai contoh, kita menambahkan pekerjaan SD, lalu kedua SBD, lalu ketiga adalah normatif. Baik. Lalu fitur selanjutnya adalah menampilkan nama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena kita menginputkannya adalah ISD, maka pekerjaan yang harus terlebih dahulu diselesaikan adalah ISD. Kita coba tampilkan, dan benar
pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah ISD, dan untuk fitur yang ketiga adalah menghapus pekerjaan yang sudah diselesaikan. Contoh bagian B, jika pekerjaan jurnal ISD selesai dikerjakan, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah ISD. Maka bila menghapus pekerjaan ISD yang akan diselesaikan. Mari kita coba fiturnya 3. Lalu pas saat ditampilkan akan menampilkan SPD karena saya menginputkan SPD pada urutan kedua. Dan untuk fitur yang terakhir adalah menampilkan seluruh isi to-do list. Menampilkan to-do list yang tersisa sekarang, yaitu SPD dan Matif. Karena saya belum menghapus pekerjaan yang sudah diselesaikan. Oke. Baik, sekian dari saya. Mungkin segitu saja untuk pembahasan jurnal 5 yaitu stack dan queue. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.